Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hukum bisnis kelas ABC, untuk kali ini saya akan menyampaikan terkait pengantar ilmu hukum. Jadi teman-teman simak untuk materi yang akan saya sampaikan, dan jika memang ada yang belum mengerti, maka nanti bisa kalian tulis pertanyaan di kolom pertanyaan di Google Classroom, ya. Oke, ya kita mulai. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Nah, materi kali ini saya akan menyampaikan terkait hukum itu sendiri ya. Jadi, apa itu hukum? Nah, karena kita ketahui bahwa dari sejak lahir sampai kita meninggal, sebenarnya hukum itu tidak akan lepas dari semua sisi kehidupan yang kita jalani. Nah, seperti kita lihat di dalam slide ya, sejak lahir hidup di mana kita nanti akan berkomunikasi dengan satu sama lain. Kita adalah orang Zoom politikon yang memang tidak lepas dari kehidupan dengan orang lain, maka di sini pentinglah suatu norma ya atau kaidah. Salah satunya adalah norma hukum. Gunanya apa? Ya bagaimana norma atau kaidah itu untuk melindungi masing-masing kepentingan pribadi setiap orang dan bagaimana menjembatani kepentingan-kepentingan orang yang berbeda. Ya, jadi teman-teman satu kelas ini pun sebenarnya juga diatur oleh suatu norma ataupun kaidah. Nah, kalau kita ketahui ada beberapa contoh ya terkait kaidah atau norma, sebenarnya simpel saja. Ya, ada berbagai macam norma yang memang sudah teman-teman lakukan atau mungkin itu teman-teman tidak sadari bahwa teman-teman sudah menjalankan atau mematuhi suatu kaidah ataupun norma. Ya. Nah, kita lihat bahwa ada beberapa macam dari norma ataupun kaidah. Nah, ada 4 macam dari norma atau kaidah. Yang pertama adalah norma agama. Ya, norma agama tentunya karena kita Indonesia ini adalah negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, maka tidak akan pernah lepas dari adanya norma agama. Norma agama ini tentunya kita dapatkan dari aturan-aturan hidup yang memang itu bersumber dari Tuhan. Ya, ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan yang nomor 2 adalah norma kesusilaan. Nah, kalau norma kesusilaan ini adalah norma yang memang ya berasal dari setiap sanubari manusia. Nah, kalau kita lihat pada fitrahnya manusia itu sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi sudah dilandasi dengan adanya norma agama. Maka dari itu ya setiap orang, jadi setiap orang itu pasti pada dasarnya tahu nih, kalau misalnya ada orang kesusahan, maka saya ya harus menolong. Itu otomatis akan timbul di setiap hati sanubari manusia. Maka sebenarnya norma kesusilaan ini sifatnya lebih universal dibandingkan dengan norma kesopanan. Kalau norma kesopanan ini itu norma yang memang timbul dari pergaulan hidup dari manusia. Jadi dia lebih bersifat lokal ya, yang mana mungkin ya, baik di Indonesia ataupun di Jepang misalnya, itu pasti norma-norma kesopanannya itu berbeda. Karena apa? Ya itu tadi dipengaruhi dan timbul dari pergolongan segolongan manusia. Dia lebih bersifat lokal. Nah, yang keempat adalah norma hukum. Nah, norma hukum inilah yang menjadi pelajaran kita hari ini ya. Di mana kalau norma hukum itu adalah norma-norma yang memang dibuat oleh penguasa negara. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya norma atau hukum itu adalah istilah yang berbeda. Hukum itu merupakan bagian dari norma, ya. Dan norma itu sifatnya lebih luas, ya, lebih kompleks di mana di dalamnya ada norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum.
Oke. Nah, kalau misalnya kita tarik benang merahnya ya, di sini ada persamaan dan perbedaan tentunya di masing-masing 4 norma tadi. Nah, yang pertama tentunya yang persamaannya, karena dia semuanya merupakan bagian dari norma, maka tentunya tujuannya adalah mengatur perilaku hidup bermasyarakat. Ya, semua apapun 4 tadi itu tujuannya adalah untuk mengatur perilaku hidup bermasyarakat. Nah, ada beberapa macam perbedaan. Tentunya karena tadi saya sudah sampaikan ada beberapa perbedaan di keempat tadi. Nah, dapat kita telisik secara lebih rinci lagi. Ya, masing-masing keempat macam norma tadi. Kita mulai dari agama. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa norma agama ini berasal dari Tuhan, ya. Dia bisa bersifat tertulis ataupun tidak tertulis. Tujuannya adalah orang yang beriman bertakwa selamat dunia akhirat. Sanksinya apa? Tentunya sanksinya bersifat individual, ya. Nah, karena memang agama ini lebih bersifat universal, ya, lebih luas. Nah, sanksinya itu adalah dosa. Nah, karena ya sudah tidak ada hukuman langsung di dunia, tetapi pertimbangannya adalah dosa dan pembalasannya di akhirat. Nah, yang kedua itu ada kesusilaan, ya, yang sama-sama sifatnya individual, dia juga relatif universal. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dia sumbernya adalah berasal dari hati sanubari setiap orang, gitu ya. Nah, sanksinya tentunya dia bersifat celaan atau penyesalan dari pribadi orang tersebut. Berbeda dengan kesopanan. Kalau kesopanan itu ya karena tadi bersifat lokal, maka tentunya ya dia hanya berlaku di segolongan orang saja. Nah, sanksinya apa? Tentunya tetap sanksinya adalah celaan dari orang lain dan dikucilkan dari sekelompok orang tersebut. Nah, yang keempat adalah norma hukum, ya, karena hukum ini adalah dibuat oleh pemerintah negara, ya, maka tentunya dia sanksinya sama seluruh warga negara. Ya, kalau misalnya hukum Indonesia ya berlaku bagi warga negara Indonesia. Kalau hukumnya memang secara internasional maka berlaku seluruh dunia seperti itu. Dan warga itu harus patuh terhadap hukum yang telah dibentuk oleh pemimpin negara. Seperti itu. Nah, itu dia adalah 4 perbedaan dari macam-macam norma. Nah, selanjutnya kita lebih fokus kepada pembahasan hukum, ya. Apa itu hukum? Kalau kita lihat dari definisi hukum itu sendiri, maka akan ada banyak definisi-definisi yang diutarakan oleh para tokoh. Wajar saja karena di dalam ilmu sosial selalu ada sudut pandang masing-masing tokoh di dalam mengutarakan apa itu definisi dari hukum. Nah, saya sudah merangkum beberapa pendapat yang menyampaikan terkait definisi hukum. Nanti teman-teman bisa baca slide-nya, begitu juga melihat paparan saya. Nah, di sini tentunya yang perlu saya garis bawahi bahwa kalau teman-teman ditanyakan apa itu definisi dari hukum, maka minimal teman-teman menyampaikan 4 ciri-ciri hukum ini di dalam definisi yang teman-teman utarakan. Yang pertama adalah tentunya hukum adalah himpunan berbagai aturan. Entah dia bersifat tertulis atau tidak tertulis. Ya. Jadi hukum itu himpunan berbagai aturan, baik dia bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Nah, yang kedua tentunya hukum ya berisi norma-norma, kaidah-kaidah. Tujuannya apa? Yaitu mengatur tata tertib pergaulan hidup manusia.
Dan yang terpenting dari hukum itu adalah dia mengandung sanksi. Ya, ingat teman-teman, jadi kalau kalian pada saat diminta untuk menyampaikan definisi hukum, maka minimal 4 ciri-ciri ini yang harus teman-teman pahami dan lekatkan di dalam definisi itu, sehingga definisi hukum itu tersampaikan dengan baik. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin lebih rinci lagi, ya ciri-ciri tadi dapat ditarik menjadi beberapa unsur, ya, di mana unsur pertama adalah dia merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Nah, hukum itu harus bersifat konkret. Maksudnya apa? Kalau harus melakukan A, ya harus A. Dituliskan atau diatur bahwa hukumnya itu adalah A. Ketika misalnya orang melanggar A, maka sanksinya adalah B. Dia harus konkret, ya. Jadi seperti itu. Yang keempat, bersumber dari kebiasaan atau dibuat oleh penguasa atau badan resmi atau pemerintah. Tadi sudah disampaikan di dalam ciri-ciri hukum, hukum itu dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Yang tidak tertulis ini adalah yang bersumber dari kebiasaan atau kita kenal dengan hukum adat. Nah, kalau yang tidak tertulis, yang tertulis itu adalah hukum yang memang dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Yang kelima adalah bentuk tertulis atau tidak tertulis. Ya, ini dampaknya tadi karena dia sumbernya kebiasaan atau dibuat oleh penguasa. Nah, yang keenam dia bersifat memaksa. Ya, teman-teman, jadi dia bersifat memaksa. Nah, itulah ciri-ciri dan unsur-unsur hukum yang memang harus teman-teman pahami. Apa itu hukum? Minimal kalian memahami terkait ciri-ciri dan unsur-unsur hukum. Jadi kalau kalian ingin mendefinisikan berbagai macam cara, silahkan ya, asal memasukkan ciri-ciri atau unsur-unsur yang sudah saya sampaikan ini. Oke, ya, saya harap bisa dipahami. Selanjutnya, ya, oh ya, yang terakhir ada akibat hukum bagi yang melanggar, yaitu adalah sanksi hukum. Ketika seseorang tidak bisa mematuhi hukum, maka tentunya akibat hukumnya adalah sanksi hukum. Oke, itu ya, itu adalah hukum. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih tujuan dari hukum? Ya, kalau kita tahu definisi tujuan, itu kan dia adalah cita-cita atau keinginan yang ingin diraih oleh hukum itu sendiri. Apa itu? Yang pertama adalah teori etis. Teori etis menyatakan adanya hukum itu untuk mencapai keadilan. Yang kedua adalah teori utilitas. Hukum itu ya bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Ada teori positivis, yaitu adalah hukum untuk mencapai kepastian hukum. Ada teori campuran yang menyatakan bahwa hukum itu untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Kalau kita simpulkan dari beberapa teori ini, maka ada 3 tujuan, ya, ada 3 tujuan hukum. Yang pertama adalah hukum itu untuk mencapai keadilan. Yang kedua, hukum itu bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Dan yang ketiga adalah hukum itu untuk mencapai kepastian hukum. Ya, ada 3, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nah, masing-masing ya tujuan ini memang diharapkan tercapai semua, ya, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tapi tentunya akan sulit jika tiga-tiganya harus dicapai. Kadangkala misalnya hukum itu ada kepastian hukum, ternyata tidak adil ataupun tidak bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika misalnya harus mencapai keadilan gitu ya, pasti ada beberapa kepastian hukum yang mungkin akan terlanggar seperti itu. Nah, dari itu maka memang harus dilihat dulu kasusnya. Mana kasus yang memang harus kita capai untuk mencapai keadilan, mana yang lebih kita tonjolkan, prioritaskan kemanfaatan, mana yang memang harus dicapai untuk lebih kepada kepastian hukum.
Namun pada prinsipnya dari ketiga tujuan itu yang memang harus diprioritaskan adalah hukum itu adalah untuk mencapai keadilan. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi hukum itu untuk mencapai keadilan. Nah, selanjutnya fungsi hukum. Nah, fungsi hukum, ya kalau teman-teman lihat fungsi ini memiliki definisi bahwa dia adalah sarana untuk mencapai tujuan. Jadi untuk mencapai tiga tujuan tadi ada beberapa fungsi dari hukum itu sendiri. Ya, yang pertama ya ada beberapa fungsi yaitu hukum sebagai sarana sosial kontrol. Yang kedua fungsi hukum adalah social engineering. Sebenarnya banyak fungsi yang mungkin kalau teman-teman baca atau lihat juga itu berbagai macam ya. Tetapi ini ada beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman pelajari. Nah, itu tadi terkait tujuan dan fungsi hukum. Ya, fungsi hukum bisa teman-teman pelajari dan baca dari berbagai sumber yang memang ada berbagai macam. Nah, ini yang terpenting adalah terkait sistem hukum. Ya, kalau kita berbicara sistem, maka di sini selalu kita kaitkan berarti ada komponen-komponen di dalam suatu sistem. Ya, sistem itu selalu terdiri dari beberapa komponen yang mana komponen ini saling berhubungan, melengkapi dan mempengaruhi. Ya, jadi kalau kita lihat ya, sistem itu ya selalu terdiri kalau dianggap sebagai kuitar gitu ya. Kuitar itu adalah satu sistem ya, dan dia dipotong-potong, maka potongan-potongan kue itu adalah beberapa komponen yang sehingga terbentuk sebagai suatu sistem kuitar. Nah, tentunya potongan-potongan itu pun harus saling berhubungan, melengkapi, dan saling mempengaruhi. Hilang saja, maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, tentunya masing-masing komponen ini memiliki peran masing-masing dan urgensi masing-masing dalam membentuk suatu sistem. Nah, kalau kita kaitkan dengan hukum ya, maka di sini ada yang namanya sistem hukum. Apa itu? Menurut Muhammad Bakri di sini dikatakan bahwa sistem hukum adalah satu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan, mempengaruhi, melengkapi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi untuk mencapai tiga tujuan tadi yang kita pelajari tadi, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, maka tentunya hukum ini memiliki komponen-komponen yang memang harus saling berhubungan, mempengaruhi, dan melengkapi. Kalau hilang salah satu saja komponen itu, tentunya tujuan hukum itu tadi akan sulit tercapai. Ya, apalagi kalau misalnya akan terjadi suatu konflik hukum. Nah, itu sangat penting. Nah, kesimpulannya bahwa hukum itu adalah sebagai suatu sistem, adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan hidup di mana keseluruhan bagian atau komponennya itu berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Inilah komponen-komponen yang ada di dalam sistem hukum di Indonesia. Apa saja komponennya? Yaitu adalah hukum kebiasaan, hukum tertulis, dan jurisprudensi. Saya akan bahas satu per satu, di mana yang pertama adalah hukum tertulis. Ya, hukum tertulis itu adalah aturan hukum yang memang dibentuk dan diciptakan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.
Ya. Jadi hukum tertulis itu memang dibuat ya dan diciptakan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Contohnya apa ini? Yaitu adalah Undang-Undang Dasar 45, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah. Nah, intinya semua itu ya memang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang memang harus tertulis dan disahkan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Yang kedua yaitu adalah jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Nah, jurisprudensi ini adalah putusan peradilan atau hakim. Nah, tidak semua putusan hakim atau peradilan itu adalah jurisprudensi. Catatannya di sini adalah putusan hakim yang dapat dijadikan jurisprudensi adalah memang putusan hakim itu memiliki pembaharuan hukum. Ya, ketika misalnya hukum tertulis ini tidak menampung ya kebutuhan hakim untuk memutuskan suatu perkara, maka di sini hakim ya memiliki kewajiban untuk menggunakan penemuan-penemuan hukum ya sehingga dia dapat memutuskan suatu perkara. Nah, catatannya di sini teman-teman bahwa hakim itu pada dasarnya ketika suatu perkara itu sudah masuk ke meja hakim, maka pada dasarnya hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Maka ketika misalnya tidak ditemukan di dalam hukum tertulis ya terkait kasus yang masuk ke mejanya, maka hakim itu harus memutuskan perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan hukum lainnya. Ya. Nah, dengan penemuan-penemuan itulah maka baru dikatakan putusan hakim itu memiliki atau bisa dinamakan dengan jurisprudensi. Yang ketiga adalah hukum kebiasaan atau adat. Nah, hukum kebiasaan atau adat ini adalah hukum yang memang tidak tertulis, yang memang hidup di dalam masyarakat. Nah, tetapi tidak semua kebiasaan itu adalah hukum kebiasaan. Ada beberapa syarat kenapa kebiasaan itu dikategorikan sebagai hukum kebiasaan. Ya, misalnya yang pertama bahwa kebiasaan itu memang diakui hukum oleh masyarakat, ya, secara turun-temurun. Nah, yang kedua akan menimbulkan sanksi jika memang hukum kebiasaan yang tidak tertulis itu dilanggar atau tidak dijalani oleh orang, ya. Jadi seperti itu. Nah, contohnya misalnya kita berbicara waris ya, mudahnya seperti itu. Apakah kita bisa melihat waris Jawa, waris Minangkabau, atau waris daerah Papua, Lombok, dan sebagainya itu sama? Tidak, karena masing-masing ini memiliki hukum kebiasaannya sendiri. Bagaimana pembagian waris di Lombok, di Bali? Bagaimana pembagian waris di Jawa? Nah, waris adat itu ya, meskipun tidak tertulis, maka tetapi banyak orang yang masih mematuhi hukum kebiasaan yang ada. Ya, pembagiannya seperti apa mengikuti hukum kebiasaan yang ada. Itulah yang dikategorikan dengan hukum kebiasaan. Nah, dari ketiga komponen ini ya memang harus saling melengkapi, saling berhubungan dan saling melengkapi, berhubungan dan saling mengisi satu sama lain. Ketika misalnya kita tahu bahwa hukum tertulis ini kan dia bersifat stuck ya, maka tentunya ya bersifat tetap. Maka tentunya kalau misalnya ada kasus yang masuk ya ke meja hakim, kita tahu bahwa perkembangan manusia atau perkembangan masyarakat ini kan lebih dinamis dibandingkan hukum tertulis. Maka tentunya disinilah peran dari jurisprudensi. Begitu juga ketika pemerintah itu ingin membuat hukum tertulis, maka tidak bisa lepas dari hukum kebiasaan. Begitu juga dengan hukum kebiasaan tidak bisa lepas dari hukum tertulis dan jurisprudensi. Jadi ketika hakim pun ingin membuat suatu jurisprudensi, selain dia juga harus memperhatikan hukum tertulis, ya,
karena di hukum tertulis tidak ada misalnya, atau ada celah atau ada keambiguan, maka hukum kebiasaan menjadi salah satu pertimbangan dari hakim untuk memutuskan suatu perkara. Nah, itulah ya saya gambarkan beberapa hal yang memang harus dipahami ya, bahwa ada di dalam sistem hukum itu ada 3 komponen yang memang harus saling berhubungan, mempengaruhi, melengkapi, dan tidak bisa satu saja yang ditonjolkan ya. Jadi ada 3 tadi ya, ada hukum tertulis, hukum kebiasaan atau adat, dan ketiga adalah jurisprudensi. Nah, itu teman-teman materi hukum dan sistem hukum. Saya skip dulu, kita masuk kepada ini subjek hukum. Ya, kalau kita berbicara tadi kita sudah tahu nih hukum itu apa, tujuan hukum itu apa, sistem hukum Indonesia itu apa saja komponen-komponennya. Nah, yang tentu saja yang berkaitan dengan hukum itu adalah subjek hukum dan objek hukum. Ya, siapa itu subjek hukum? Subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Nah, siapa itu subjek hukum? Subjek hukum itu ada 2 macam, teman-teman. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah badan hukum. Manusia, ya. Manusia yang dikatakan sebagai subjek hukum itu adalah sejak lahir atau di dalam kandungan. Jadi ketika kita sudah lahir di dunia, maka sejak itulah kita sebagai subjek hukum. Atau bahkan ketika misalnya ada anak masih yang di dalam kandungan pun, itu dapat dikatakan sebagai subjek hukum ketika ada kepentingan yang menghendaki. Contoh, ketika misalnya ada seorang ibu yang sedang mengandung 8 bulan, ternyata suaminya meninggal dunia. Maka di sini ada peristiwa atau kepentingan yang menghendaki dari dinyatakannya bahwa anak dalam kandungan adalah subjek hukum, yaitu waris. Ya. Jadi pada saat itu perhitungan waris, si anak yang di dalam kandungan ini tetap harus diperhitungkan sebagai subjek hukum waris. Ya, dengan catatan yang pertama dia nantinya akan lahir hidup, ya, dan yang kedua memang ada kepentingan yang menghendaki, yaitu adalah waris. Nah itu ya, jadi manusia sejak lahir itu adalah subjek hukum. Namun di sini tidak semua subjek hukum itu adalah cakap hukum. Manusia yang merupakan subjek hukum yang cakap hukum itu adalah ketika manusia itu mampu bertanggung jawab secara mandiri di hadapan hukum. Ya, jadi tidak ada kuasanya, tidak ada walinya ya. Tetapi dia dapat mampu harus bertanggung jawab di hadapan hukum secara mandiri. Syaratnya apa? Yang pertama adalah dia adalah dewasa. Dewasa menurut hukum adalah berumur 18 tahun atau sudah menikah. Ya, 18 tahun atau sudah menikah. Jadi kalau misalnya umurnya 12 tahun tetapi sudah menikah, maka secara hukum dia dikategorikan sebagai orang yang dewasa. Jadi sudah mampu bertanggung jawab. Yang kedua adalah dia tidak di bawah pengampuan. Apa itu tidak di bawah pengampuan? Bahwa dia tidak ada dalam gangguan kejiwaan, ya, tidak gila. Nah, 2 syarat ini harus dipenuhi untuk menyatakan manusia itu adalah cakap hukum. Ya. Jadi seperti itu. Nah, selain manusia sebagai subjek hukum, di sini juga ada badan hukum sebagai subjek hukum. Kalau kita berbicara hukum bisnis ya, maka tidak semua badan usaha itu adalah badan hukum.
gampangnya badan usaha yang berbadan hukum itu hanya ada 4. 3 ya. Yang pertama adalah koperasi, yang kedua adalah perseroan terbatas. Yang keempat ini sebenarnya bukan badan usaha tetapi dia dalam bentuk sosial ya, yayasan dan perkumpulan yang berbadan hukum. Jadi kalau badan usaha yang bisa ditarik sebagai badan hukum yaitu adalah hanya perseroan terbatas dan koperasi. Kenapa? Karena tidak semua badan usaha itu memang ditentukan secara hukum sebagai badan hukum. Nah, ketika ya badan usaha itu dinyatakan sebagai badan hukum, maka ketika nanti dihadapkan suatu hukum, maka yang bertanggung jawab adalah badan usaha yang berbadan hukum itu sendiri. Jadi misalnya perseroan terbatas ini memiliki hutang kepada Bank A. Ketika si PTA ini tidak mampu membayar kepada Bank A, maka pertanggungjawabannya adalah seluruh harta kekayaan perseroan terbatas tersebut, tidak sampai kepada harta dari pengurus perseroan terbatas tersebut. Jadi hanya sebatas PT itu. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, misal CV. Ketika CV itu memiliki hutang kepada bank dan ternyata CV itu tidak mampu membayar, maka pertanggungjawaban hukumnya itu sampai pada pengurusnya. Jadi sebenarnya pertanggungjawabannya itu masih tanggung renteng di manusia yang ada di dalam CV. Itulah kelemahan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, bagaimana badan usaha yang dapat berbadan hukum? Yang pertama adalah dia dibuat secara tertulis dan autentik. Apa itu autentik? Di mana akte pendirian itu harus dibuat di hadapan notaris, ya. Harus dibuat di hadapan notaris. Nah, yang kedua, ketika sudah dibuatkan akte pendirian, maka dia harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM ya melalui AHU online. Yang ketiga, setelah didaftarkan nanti akan mendapatkan SK pendirian, SK Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM. Nah, setelah memenuhi 3 syarat tersebut, barulah suatu badan usaha itu dinyatakan sebagai badan hukum. Itu adalah beberapa subjek hukum ya yang memang harus teman-teman pahami karena ini terkait siapa yang harus bertanggung jawab ketika seseorang itu berhadapan dengan hukum. Nah, tentunya ketika ada subjek dan pasti akan dihadapkan dengan objek hukum. Nah, objek hukum itu juga harus ya dipahami oleh teman-teman bahwa objek hukum ini itu sangat penting sekali ketika kita menyelesaikan suatu perkara hukum. Nah, nanti akan kita lebih fokus mempelajarinya di dalam hukum benda. Jadi, kenapa penting harus dipelajari objek ini? Karena di dalam hukum, ketika kita menghadapi benda bergerak, contohnya kursi, meja, mobil, motor, ya, dan apalagi lemari, itu ya yang termasuk benda bergerak, itu penanganan atau apa secara hukum itu pasti berbeda dengan benda yang tidak bergerak, contoh tanah. Ketika misalnya bisa teman-teman lihat bahwa ketika teman-teman beli meja, kursi, mobil, motor ke penjual, maka teman-teman hanya membayarkan sejumlah uang, teman-teman sudah menghaki suatu benda itu secara langsung. Dan teman-teman adalah pemilik langsung dari barang tersebut, barang bergerak itu. Berbeda dengan barang tidak bergerak. Ketika teman-teman beli tanah, maka ada 2 syarat yang harus teman-teman penuhi, yaitu adalah harus menyerahkan uang. Yang kedua adalah harus melakukan balik nama sertifikat. Barulah di situ secara hukum teman-teman diakui sebagai pemilik dari tanah tersebut. Itulah ya kenapa kita bahas subjek hukum itu penting, objek hukum itu juga penting karena di dalam hukum masing-masing tersebut sudah diatur secara konkret dan jelas.
Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya sampai di sini. Nanti teman-teman yang masih belum bisa dipahami atau belum mengerti bisa mengajukan pertanyaan di kolom di bagian laman materi ya. Nanti akan saya jawab. Mohon maaf tidak bisa secara langsung menyampaikan materi ini melalui media Zoom, tetapi semoga ini tetap menjadi forum pembelajaran. Teman-teman monggo kalau memang ada yang dipertanyakan, silakan ditulis di bagian kolom chat di dalam laman Google Classroom. Oke, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Oh iya, saya ingatkan untuk tugas kelompok masing-masing kelompok saya bebaskan, masing-masing kelas saya bebaskan untuk memilih kelompoknya masing-masing dan masing-masing kelas juga saya bebaskan, masing-masing kelompok saya bebaskan untuk memilah ya pembagian tugas untuk masing-masing bab. Jadi pada intinya itu ya satu orang mengerangkum satu bab materi. Nah setelah itu nanti dijadikan satu file dan akan dikumpulkan seminggu sebelum ujian tengah semester. Materi yang dirangkum itu adalah materi dari materi 4 sampai materi 5. Jadi intinya materi yang ada dalam kontrak belajar ya yang saya tulis itu sebelum UTS. Jadi yang dirangkum itu adalah materi-materi yang sebelum UTS saja. Jadi ada 5 bab ya di mana masing-masing bab dikerjakan satu orang sehingga satu kelas itu satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Boleh 4 orang ya, tetapi nanti sisa materinya tetap dibagi sama rata. Nah, untuk pembagiannya saya serahkan untuk masing-masing kelas, pembagian kelompoknya dan masing-masing pengerjaan babnya saya serahkan kepada masing-masing kelompok. Oke, itu saja mungkin untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.